Anak ini pertama kalinya diadopsi. Ayah angkat yang melihatnya, senyumnya seketika hilang. Wajah seriusnya buat anak ini takut. Saat ayah angkat ingin berjabat tangan, anak itu sedikit pemalu. Melihat itu, John, ayah angkat tidak puas dengan anak pilihan istrinya. Namanya Thomas, dia dibesarkan di panti asuhan. Karakternya pendiam dan pengecut, sering diganggu oleh teman-temannya. Hari itu, seorang wanita bernama Mary datang. Ia membawa Thomas melintasi gunung, datang ke sebuah pulau. Ini rumah baru Thomas. Meski tidak mewah, tapi bersih dan nyaman. Mary dari awal sudah siapkan kamar, bahkan menjahit piyama untuknya. Lalu bawa Thomas ke kandang ayam, mengajarinya cara agar ayam bertelur. Melihat senyum hangat Mary, Thomas merasa nyaman. Berbeda dengan ibu angkatnya, John tidak pernah tersenyum. Hati Thomas tahu, John tidak menyukainya. Untungnya ada Mary. Saat hujan, ajak Thomas bermain di genangan air, loncat-loncat kegirangan. Tapi John datang, menghancurkan kebahagiaan ini. Thomas ketakutan saat John lewat. Mary di samping menyadari hal itu. Malam itu, Mary panggil John untuk bicara. You're disappointed, aren't you? I agree to it. Aye. But now that you've seen him, you're disappointed. I'll not deny I expected you to choose a boy that had the making of a man, and John hanya peduli dengan dirinya, tanpa tahu, Thomas ada di balik pintu. Dengar kata-kata itu, buat Thomas semakin takut, tidak punya keberanian menghadapi John. Saat ada Mary, Thomas juga berperilaku takut. Mary melihat semuanya. Hari berlalu, ia berusaha untuk tenang, tapi hubungan mereka tidak ada hasil. John tahu Thomas ada sedikit gagap, ia makin kesal, tapi Mary mengerti. Thomas anak introvert. Karena kejadian yang ia alami saat kecil, ia ingin bantu Thomas keluar dari bayangan buruk itu. Setiap hari Mary bawa Thomas ke pantai, merasakan kehidupan alami, mengajari keterampilan khusus, memanggil anjing laut. Mary bilang, di sini bisa memberi pesan, menyampaikan kata-kata untuk orang yang telah meninggal. Salah satu keluarga Mary adalah neneknya. Dengan dukungan Mary, Thomas mengatakan apa yang ingin ia katakan. Setelah selesai, ia berbalik melihat Mary lagi. Want to know what I told her? Only if you want. I said, I like it here. Kata ini membuat Mary tersentuh. Ia tahu Thomas mulai berubah. Hari cepat berlalu. Perubahannya membuat Thomas punya teman baru. Hari itu, Thomas pulang dengan gembira. Tak disangka, ia melihat ada pemimpin panti asuhan. Ia datang untuk memastikan keadaan Thomas di sini. Sekali gua bawa dokumen untuk ditandatangani oleh ayah dan ibu angkat. Setuju untuk mengadopsi Thomas. Thomas melihat ayah angkatnya tidak tanda tangan. Hatinya sakit. I can't stay. Ia datang ke pinggir pantai sendirian. Mary mengikutinya. Thomas mendengarkannya, menceritakan isi hatinya. When I first saw you at the home, I pretended you're my real mom. Mary hanya duduk di sana sambil mendengarkannya. Thomas juga sebut dua kata ini untuk pertama kalinya. Mom. Anak kecil yang introvert, akhirnya melepaskan diri. Keduanya saling berpelukan. Esok harinya, Mary mencari John, meminta untuk Thomas tinggal. Ia meyakinkan suaminya. I know you wished for our own child. But have you considered that maybe Thomas is a gift? Kata ini menyentuh hati John. Ia melihat Thomas sedang bermain dengan anjing di kejauhan. Serius menatap. Mary berkata, Thomas perlahan berubah. Sekarang jauh lebih aktif dan ceria. Saat makan malam, John berinisiatif untuk bicara dengan Thomas. Ia mengajak Thomas mencari kepiting besok. Thomas senang, walaupun ia takut dengan kepiting. Tapi agar ia tidak terlihat lemah, Thomas mengambil seekor kepiting. Coba taklukkan rasa takut. Esok harinya, Mary melakukan sesuatu. Ia pergi beli hadiah untuk Thomas. John mengajak Thomas ke pinggir pantai. Saat menyiapkan jaring, Thomas melihat ada anjing laut terdampar. Hatinya ingin menolongnya. Tapi John bilang, kalau besok atau lusa, apa kamu akan lakukan juga? Thomas jawab dengan tegas. Saya bisa. Respon John berbeda, tapi tidak marah. Ia pegang kepala anjing laut untuk berinya makan. Thomas sedikit ketakutan,
Tapi ia tahu ia harus berani. Akhirnya, ia berani beri anjing laut makan. Mulai dari sini, Thomas setiap hari ke sini beri makan anjing laut. John yang melihat ini, merasa sedikit lega. Thomas bertambah umur. Di hari ulang tahunnya, John mengeluarkan hadiah, sebuah alat pancing, untuk Thomas latihan. Kedepannya, ia harus memancing dan beri makan anjing laut. John memutuskan, berjanji akan menemani Thomas besok. Hubungan antara ayah dan anak membaik. Ibunya juga menyiapkan kue ulang tahun untuknya. Ini pertama kalinya ulang tahunnya dirayakan. Ia juga pertama kali melihat kue. Ibunya juga menyiapkan beberapa dandelion. Thomas sangat senang. Tapi satu hal yang ia tidak tahu, saat beli kue, Mary mengidap kanker yang parah. Malam itu kondisi tubuhnya melemah, hanya bisa berbaring. Namun, saat Mary melihat suaminya dan Thomas pergi, ia ikut senang. Siapa sangka, baru setengah jalan, John dipanggil teman-temannya. Thomas menunggu sendirian di pinggir pantai, menunggu sampai sore. Saat hatinya sedang bersedih, ibunya dengan kondisi lemah datang. Ia tahu Thomas sudah menunggu lama. Ini buat Mary sedih. Jadi ia membawanya untuk memancing. Malamnya, Mary tanya John, kenapa tidak menepati janjinya? Tidak tahu ini menghancurkan hati Thomas, tapi John lebih peduli. Keadaan istrinya yang lemah, harus pergi ke laut. Keduanya bertengkar. Hari itu, Thomas dengan senang pulang. Saat masuk, ia dengar kabar ibunya masuk rumah sakit. Ini kabar menyedihkan. Saat ia datang, melihat kondisi tubuh Mary yang lemah. Walaupun sulit berbicara, Mary masih menghibur Thomas. Ia mengeluarkan syal merah, menempatkan senyumnya ke dalam, lalu beri ke Thomas. Mungkin ini hadiah terakhirnya. Thomas tidak ingin kehilangan ibunya. Thomas tidak tahu seberapa serius penyakit Mary, karena John akan menemani Mary di rumah sakit. Thomas sementara dititipkan ke tetangga. Melihat kebahagiaan di rumah tetangga, hatinya tidak nyaman. Esok harinya, ia bertemu seorang pedagang, menukarkan hadiah dari ibunya dengan taplak meja, lalu membungkusnya, naik kapal, untuk mengunjungi ibunya. Saat sampai di rumah sakit, ia tidak percaya, melihat kondisi ibunya yang berubah, pucat berbaring di ranjang. Waktunya sudah tiba. Bagaimanapun, Mary masih menunjukkan senyuman. Ia mengelus wajah Thomas, bilang tubuhnya lemah. Kamu harus hidup bahagia, jaga diri baik-baik, ibu selamanya mencintai kamu. Setelah mendengar, Thomas sedih. Hadiah belum dikasih. Ia dibawa keluar oleh perawat. Pendeta menemaninya, bersama-sama mendoakan ibunya. Ketika pendeta bilang Mary akan pergi ke surga, Thomas terkejut, berlari ke kamar rumah sakit. Sayangnya, You can't go home. They're not even trying. They're just gonna let you. You can't go. Please, you can't go. No. hanya beberapa bulan bersama, sosok ibu sudah tertanam di hatinya. John di samping menahan tangisannya. Tidak ada yang tahu, ia terlihat tangguh. Dalam matanya menangis. Setelah kembali, setiap malam Thomas memeluk syal yang diberikan ibunya. Ini satu-satunya peninggalan inunya. John belum berbicara sejak ia kembali, hanya duduk di luar terdiam. Di sini Thomas melihat, walaupun jarang berkomunikasi, tapi di hatinya, John adalah ayahnya. He needs me. He needs me. Thomas menutupi kesedihan dan ceria kembali. Awalnya, ia berinisiatif mengerjakan pekerjaan rumah, membereskan rumah, membuat masakan kesukaan John. Thomas berusaha semaksimal mungkin, menghibur ayahnya. Saat John melihat hidangan kesukaannya, membuatnya semakin sedih. Pergi tanpa makan sesuap. Thomas bingung, tapi, ia tidak menyerah. Setiap hari mengerjakan pekerjaan rumah. Sampai suatu hari, Thomas melihat John mengambil foto ibunya, dan membakarnya. Ia mencoba menyelamatkan pakaian ibu yang terbakar. Melihat ayah yang berdiri di samping, Thomas bergegas maju dan marah. It's your fault she's gone! All your fault! Where's Alex, she asked? Then she took me on the boat! She took me because you never came! Because of you! I waited! Waited and waited! But you still never came! That's why Mom died! Walaupun tidak seluruhnya karena hari itu, yang buat Mary meninggal, tapi ini buat Thomas menyalahkan diri sendiri. Juga salahkan John karena tidak bisa dipercaya. Setelah pulang sekolah, Thomas bertemu dengan pemimpin panti asuhan. Ia datang untuk mengkonfirmasi ulang tanda tangan. Thomas sepertinya menyadari, saat pulang, dokumen di atas meja,
John belum tanda tangan. Malam itu ia melihat John mabuk. Ia menyelipkan syal ke tangan John, bilang di situ ada senyuman dan cinta ibu. John tidak mengerti, tapi tetap membawa syal ke kamar. Anehnya, malam itu, John tidur dengan nyaman. Esok harinya, Thomas menyiapkan barang, bersiap pergi, bersama dengan anjing laut yang ia beri makan. Di saat yang sama, John terbangun. Ia melihat Thomas sudah tidak ada. Ia menunggu di luar, melihat Thomas yang ada di tengah laut, bergegas pergi mengejarnya. Thomas di tengah laut panik. Ombak semakin besar, kekuatannya juga tidak cukup, perahunya terbalik, ia jatuh ke dalam air. John mengejarnya, tak berhenti panggil nama Thomas. Mendengar suara ayahnya, ia coba beri isyarat, tapi tak guna, ia tenggelam ke dalam laut. Di saat ini, anjing laut muncul, menolong Thomas ke tepi pantai. John yang melihat anaknya, bergegas ke sana, tapi John tidak sadar, Thomas udah jadi anaknya. Untungnya Thomas baik-baik saja, kalian hubungan keduanya membaik. Saat pulang, keduanya mengeluarkan telapak meja. Semua tampak berjalan dengan baik, tapi Thomas teringat satu hal. Didn't sign the papers. And I won't be signing these papers unless I have your permission. Permission? Do you want to go back to the orphanage? No. Then you'll not go. John akhirnya tanda tangan. Thomas menjadi hadiah untuknya. Film berakhir. Ini film yang hangat. Judul filmnya, A Shine of Rainbows. Memberikan kehangatan untuk orang-orang. Beri kekuatan cinta.